Dukung terus channel kami dengan like, komen, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Bab 21, Penghinaan di depan umum. Leona keluar untuk mengajak anjingnya jalan-jalan, tapi dia tidak menonton berita. Saya tidak tahu tentang konferensi pers yang diadakan oleh Ketua Qianjun, atau bahwa grup Qianjun telah membatalkan kerjasamanya dengan Yonggel, atau bahwa Sarah memeras Nicholas dan meminta 10% saham dengan syarat menjadi seorang ketua eksekutif. Ketika dia mendengar kata-kata Sarah, dia tertegun sejenak. Surat pengalihan saham 10%, saham apa? Dia tidak bereaksi sejenak. Sarah menyerahkan kontrak. Bu, ini adalah kontrak transfer yang ditulis oleh kakek dan ditandatangani oleh kakek. Selama ayah menandatanganinya, dia dapat mewarisi 10% aset keluarga. Leona dengan cepat mengambil kontrak itu, membukanya dan membacanya dengan cermat. Setelah membacanya, dia memeluk kontrak itu, mencium dan mengunyahnya, dan tertawa terbahak-bahak. Haha, ini benar-benar kontrak transfer, 10% sahamnya. Orang tua itu akhirnya mendapat ide. Bu, biarkan aku melihatnya. Karamatsu juga tampak tidak yakin. Semua saham keluarga ada di tangan Nicholas, dan anggota keluarga Hansel lainnya juga memilikinya, tetapi keluarganya tidak. Leona menyerahkannya dengan penuh semangat. Karamatsu, apakah kamu tidak ingin mengganti mobilmu? Ibu akan membelikannya untukmu besok. Belilah yang layak. Akan terlihat mengesankan saat kamu mengendarainya, dan akan terlihat bagus. Karamatsu melihat kontrak itu dengan wajah gembira dan buru-buru berkata, Bu, ini 10% sahamnya. Setiap dividen akan menjadi pendapatan yang sangat besar di masa depan. Bu, saya akan membeli rumah. Rumah itu di kota terlalu kecil. Bu, minta ayah mentransfer 5% kepadaku, aku berencana pindah rumah. Semua milik ayahmu cepat atau lambat akan menjadi milikmu, kenapa kamu begitu cemas? Bu, aku jatuh cinta dengan gaun yang harganya puluhan ribu. Della juga berbicara sambil memegang lengan Leona dan dengan genit berkata, Bu, ini akan menjadi ulang tahun pernikahanku dan Asong hanya dalam waktu sebulan. Aku berencana untuk membeli gaun yang layak. Oke, beli. Leona sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah menjadi pengecut selama bertahun-tahun, dia akhirnya mendapatkan bagian dari Yonggel. Melihat ibunya begitu bahagia, Sarah juga bahagia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Julian erat-erat dan menatapnya dengan rasa terima kasih di wajahnya. Ketika Julian melihat bahwa Leona mendapatkan kontrak transfer ekuitas, dia tidak melihat ke arah Sarah lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Bu, kontrak inilah yang diinginkan Sarah kembali, untuk ayahnya. Kamu adalah satu-satunya yang banyak bicara. Wajah Leona menjadi gelap dan dia meletakkan tangannya di pinggulnya. Kamu hanya seorang pelayan yang disewa oleh keluarga Hansel. Kamu tidak punya suara di sini. Selain itu, aku telah membesarkannya untuk lebih dari 20 tahun. Bukankah ini yang harus dia lakukan? Melihat Leona marah, Sarah berkata tepat pada waktunya, Bu, maaf, Julian tidak bermaksud menentangmu. Ini memang yang harus dilakukan seorang anak perempuan. Oke, masuk. Leona sedang dalam suasana hati yang baik, terlalu malas untuk berdebat dengan Julian, lalu berbalik dan memasuki rumah. Wajah Sarah dipenuhi kegembiraan, dia akhirnya mendapat persetujuan ibunya. Julian tampak tidak berdaya. Sarah terlalu berhati lembut dan terlalu ingin diakui oleh keluarganya. Terlihat juga betapa besarnya ketidakadilan dan penderitaan yang dideritanya selama bertahun-tahun. Setelah memasuki rumah, keluarga berkumpul untuk membahas kontrak. Leona juga menelepon Anton dan memintanya segera kembali untuk menandatangani kontrak. Segera, Anton kembali. Ketika dia mengetahui bahwa Sarah telah mendapatkan 10% ekuitas bisnis keluarga untuknya, dia tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Sarah, apakah ini benar? Sarah duduk di sofa, mengangguk dan berkata, Ya, ayah, itu benar. Kakek juga memintaku untuk kembali ke keluarga. Haha, bagus. Anton tertawa gembira. Leona menuangkan air dingin padanya dan berteriak, Oke, jangan bangga pada dirimu sendiri. Kamu tidak mendapatkannya sendiri. Kamu tidak berguna dan tidak berguna sepanjang hidupmu. Jika kamu tidak berhasil, kamu tidak pernah bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi di keluarga Hansel. Anton menunduk dan tidak berani membantah. Sarah kembali dengan kontrak transfer ekuitas. Seluruh keluarga sangat senang dan berencana pergi keluar untuk makan enak untuk merayakannya. Keluarganya keluar. Meskipun Anton tidak punya banyak uang, dia tetaplah seorang manajer perusahaan, gajinya cukup bagus, dan dia juga memiliki hipotek senilai lebih dari $300.000 untuk sebuah Honda. Karamatsu juga punya mobil, dibeli dengan uang keluarganya saat menikah, meski harganya hanya lebih dari $300.000, tapi cukup untuk transportasi. Karamatsu pergi bersama Della. Julian dan Sarah masuk ke mobil Anton. Keluarga itu pergi ke kota bersama dan menemukan restoran kelas atas.
Mei Xinxuan sangat terkenal di kota Jiangzhou, merupakan hotel termewah di kota Jiangzhou dan dibagi menjadi beberapa tingkat. Secara berurutan terdapat kamar pribadi berlian, kamar pribadi emas, kamar pribadi perak, kamar pribadi perunggu, kamar pribadi besi hitam, dan lobi. Bahkan untuk sebuah aula, satu kali makan akan berharga ribuan dolar. Sekarang waktunya makan, aula sudah penuh, kami harus mengantri, dan ada lebih dari 30 orang yang mengantri di depan. Leona mengeluh lagi. Anton, kamu benar-benar tidak berharga. Alfred adalah anggota perunggu dari restoran lezat ini. Kamu bahkan tidak perlu menunggu ketika kamu datang untuk makan. Kamu bisa langsung pergi ke kamar pribadi. Dan kamu, seorang prajurit bau yang menginginkan uang tetapi bukan uang, menginginkan kekuasaan tetapi bukan otoritas. Lihatlah menantu keluarga Simon. Dia adalah anggota perak terhormat di restoran lezat. Hanya dengan satu panggilan telepon, pelayan keluar untuk menyambut putriku. Mengapa kamu menikah dengan orang miskin? Suasana hati Leona yang indah hancur karena dia harus menunggu makan. Dia mulai mengeluh, memarahi Anton karena putus asa, dan memarahi Sarah karena menikahi suami yang tidak berguna. Julian juga terbiasa dengan tatapan dingin dan ejekan Leona, dan dia tidak ingin mempedulikannya. Sambil mengantri, dia berkata kepada Sarah, "Sarah, tunggu sebentar, saya akan pergi ke supermarket di seberang untuk membeli sebungkus rokok." Ya, Sarah mengangguk. Julian berbalik dan pergi ke supermarket gaya hidup di seberang jalan. "Hei, bukankah ini Sarah? Ada apa dengan wajahmu?" Saat keluarga Hansel sedang duduk di kursi di depan restoran lezat, mengantri untuk makan, sebuah suara aneh terdengar. Sarah menoleh setelah mendengar suara itu dan menemukan seorang wanita mengenakan pakaian dan wajahnya ditutupi alas bedak berjalan sambil membawa tas. Beatrice Murray. Sarah langsung mengenalinya. Ini adalah teman kuliahnya. Dia dilahirkan dalam keluarga Murray yang kaya. Dia adalah gadis cantik di sekolah ketika dia masih di sekolah dan dikejar oleh banyak pria muda. Ketika dia masih kuliah, dia adalah wanita paling jelek di sekolah. Beatrice memandang Sarah. Selama periode ini, Sarah menjadi sangat terkenal di sungai. Tidak hanya dia mendapatkan kembali penampilannya, tetapi dia juga disukai Henry, ketua Qianjun. Kemudian, muncul kabar bahwa wajah Sarah telah dicakar oleh John dari keluarga Baker. Setelah Sarah kembali tampil, dia muncul di berita dan surat kabar, dan dinobatkan sebagai wanita tercantik di sungai oleh media. Hal ini membuat Beatrice cemburu, bagaimana mungkin seorang gadis jelek bisa disebut wanita tercantik di sungai? Sekarang saya melihat Sarah di depan pintu restoran lezat, dan melihat wajahnya masih terbungkus kain kasa, dan dia langsung tertawa, seperti ini, wanita tercantik di sungai? Datang dan lihat, semuanya, ini apakah Sarah dari keluarga Hansel? Sarah, yang sebelumnya dinilai sebagai wanita tercantik di sungai oleh media, datang dan lihat, apakah dia terlihat seperti wanita tercantik di dunia? Suara Beatrice menarik perhatian banyak orang. Apakah ini Sarah? Sarah, ketua eksekutif Yongle, tidak mirip dengannya. Dia tidak secantik yang diberitakan. Kudengar Sarah dipelihara oleh Henry. Aku tidak ingin wanita seperti ini jatuh cinta padanya. Beberapa suara tidak menyenangkan terdengar. Sarah memiliki kemarahan di wajahnya, dia dan Beatrice hanyalah teman sekelas dan tidak berinteraksi satu sama lain. Sekarang Beatrice mempermalukannya di depan umum, dia berkata dengan marah, "Beatrice, aku tidak menyinggung perasaanmu kan? Mengapa kamu mengejekku?" Beatrice datang dan melihat kain kasa yang diikatkan di wajah Sarah. Ketika Sarah tidak memperhatikan, dia melepas kain kasa di wajahnya, memperlihatkan beberapa bekas luka yang belum sembuh, memperlihatkan wajah bekas luka. Haha. Beatrice Xiao membungkuk, mengulurkan jari giok rampingnya, dan menunjuk ke arah Sarah, "Lihat, wanita tercantik di sungai. Inilah yang disebut wanita tercantik di sungai." Meskipun keluarga Hansel duduk di samping, mereka memalingkan muka, karena takut orang lain akan tahu bahwa mereka ada hubungannya dengan Sarah. Leona bahkan memindahkan kursinya dan menjauh, dia tidak ingin diakui sebagai ibu Sarah dan dia tidak ingin dipermalukan. Setelah kain kasa di wajahnya dilepas, Sarah panik, menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap kerumunan. Bab 22, siapa yang berani? Selama 10 tahun, Sarah diejek, setiap kali dia keluar ke jalan, dia mengenakan kerudung. Dia pikir dia sudah terbiasa dengan hal itu. Namun kini segala macam kata-kata kasar dan tidak menyenangkan terdengar, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap mata semua orang, dia merasa rendah diri di dalam hatinya. Itu saja, aku tidak ingin uang apapun darimu. Mengembalikan wanita tercantik di sungai, media benar-benar buta dan memberikan komentar buta. Sarah menunduk, tapi dia bisa membayangkan wajah mengejek orang-orang di sekitarnya, keluhannya muncul, hidungnya sakit, dan dia menitikkan air mata sebening kristal. Beatrice merasa sangat bahagia saat melihat rasa malu Sarah.
Dia mengangkat dagu Sarah dan menatap lurus ke bekas luka di wajahnya yang sudah sembuh. Dia tersenyum dan berkata, wajah yang sangat cantik. Ah, sayang sekali, haha. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sarah berjuang dengan tergesa-gesa, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Beatrice. Plak. Pada saat ini, tepuk tangan meriah terdengar. Sarah menundukkan kepalanya dan melihat sepasang tangan yang kuat menariknya. Dia mendongak dan melihat Julian kembali. Dia langsung merasa sedih dan jatuh ke pelukan Julian dan menangis. Kamu berani memukulku? Beatrice mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya yang kesakitan karena dipukuli, menunjuk ke arah Julian, dan mengutuk dengan marah, Julian, kamu sampah, tahukah kamu siapa saya? Saya Beatrice dari keluarga Murray. Julian sedikit melepaskan Sarah dan mengulurkan tangannya untuk mencubit jari Beatrice. Ah! Ekspresi Beatrice berubah kesakitan. Berlutut dan minta maaf, suara dingin Julian terdengar. Adegan ini menarik perhatian banyak orang, bahkan beberapa orang mengeluarkan ponselnya dan merekam adegan tersebut. Jari-jari Beatrice terjepit, ekspresinya berubah kesakitan, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Julian mengerahkan sedikit kekuatan. Tubuh Beatrice membungkuk saat jari-jarinya turun, dan Julian menendang lututnya sakit, dan dia gemetar dan berlutut di tanah. Lutut bersentuhan dengan tanah dan terjadi ledakan, tubuh Beatrice yang kesakitan jatuh ke tanah, mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Ketika Sarah melihat ini, dia langsung menjadi cemas, Julian, dia berasal dari keluarga Murray. Keluarga Murray adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Kami tidak boleh menyinggung perasaannya. Julian mengabaikan Beatrice yang terbaring di tanah sambil berteriak kesakitan, memandang Sarah, dengan kelembutan di wajahnya yang dingin, dan berkata, maafkan aku. Plak. Julian ditampar kepalanya. Ini Leona. Awalnya dia tidak ingin mengurusnya, tetapi Julian memukuli keluarga Murray. Sarah telah menyinggung keluarga Baker sebelumnya, menyebabkan keluarga Hansel hampir mati. Sekarang Julian menyinggung keluarga Murray lagi, dia mengutuk dengan keras, Julian, siapa yang memintamu untuk mengambil tindakan? Mengapa kamu tidak membantu Nona Murray segera berdiri dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu? Karamatsu dan Della datang dan dengan cepat membantu Beatrice bangkit dari tanah. Tapi lutut Beatrice patah, dan dia mengeluarkan banyak darah, menodai stoking berwarna dagingnya menjadi merah. Dia dibantu untuk duduk. Beatrice memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya, dan dia sangat marah sehingga dia menunjuk ke semua orang di keluarga Hansel, tahukah kamu siapa saya? Saya Beatrice dari keluarga Murray. Saya bersumpah, Anda keluarga Hansel sudah selesai. Plak. Mendengar ini, Leona menamparkan kepala Julian lagi dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Sarah juga takut. Peristiwa keluarga Baker sebelumnya masih segar dalam ingatannya, dan dia tidak akan berani menyinggung orang-orang dari 4 keluarga besar lagi. Dia membungkuk untuk berlutut. Namun, Julian menangkapnya, menariknya dengan paksa, dan berkata dengan tenang, Sarah, ini bukan urusanmu. Akulah yang memukulnya. Jika kamu punya sesuatu, datang saja padaku. Aku tidak akan pernah melibatkan keluarga Hansel. Oke, aku datang untukmu kan? Beatrice, yang sedang duduk di kursi, langsung menjadi marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil manajer Mei Sisuan, manajer Andre, saya Beatrice dari keluarga Murray, dan saya bekerja untuk Mei Sisuan. Anggota emas, saya dipukuli di luar restoran yang lezat, tolong kirim 2 penjaga keamanan keluar. Setelah menelepon, Beatrice menatap Julian dengan tajam, kamu sudah mati. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jika aku tidak mematahkan kakimu, aku tidak akan menelepon kamu Beatrice. Leona mendatangi Beatrice dan meminta maaf. Nona Murray, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Ini semua kesalahan menantu laki-laki saya yang tidak berguna. Saya minta maaf kepada Anda. Tuan Anda punya banyak uang, jadi traktir saja kami seperti tidak ada apa-apa. Leona benar-benar ketakutan. Setelah akhirnya mendapatkan bagian keluarga, dia tidak ingin menyinggung keluarga Murray dan membuat lelaki tua itu marah dan mengambil kembali bagiannya. Beatrice dengan arogan menunjuk ke hidung Leona, yang membungkuk untuk meminta maaf, dan mengutuk, kamu bahkan tidak punya kentut, segera berlutut dan jilat sepatu hak tinggi itu sampai bersih untukku. Tidak, kamu tidak pantas mendapatkannya, biarkan Sarah datang dan menjilatnya. Beatrice berubah pikiran dan menunjuk ke arah Sarah yang berdiri dengan bingung. Saat ini, seorang pria parubaya keluar dengan beberapa penjaga keamanan. Melihat pemandangan ini, semua orang di luar hotel restoran lezat tahu bahwa keluarga Anton akan hancur. Ketika Karamatsu melihat penjaga keamanan yang mengancam memegang tongkat listrik, dia sangat ketakutan hingga hampir kehilangan jiwanya, dia segera menarik Della kembali dan menghindar ke kerumunan, karena takut terpengaruh.
Melihat manajer Andre keluar bersama penjaga keamanan, Beatrice menjadi lebih bangga dan menatap Sarah dengan dingin dan arogan. Syuh! Dia meludahkan seteguk air liur ke tanah dan menunjuk ke tanah, Sarah, berlututlah dan jilat sampai bersih. Aku berjanji hanya akan mematahkan tangan suamimu yang tidak berguna dan meninggalkan dia dengan dua kaki. Ketika Leona melihat manajer Mei Sisuan datang bersama beberapa penjaga keamanan, dia sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, Nona Murai, kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Leona berlutut, tapi Julian mengabaikannya. Dia memandang rendah Leona dari lubuk hatinya, dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan tidak memiliki tulang punggung. Julian. Sarah juga takut dan memegang tangan Julian dengan erat. Julian menghiburnya, tidak apa-apa. Beatrice menendang Leona yang sedang berlutut di tanah memohon belas kasihan. Melihat Julian yang tampak acuh tak acuh, dia merasa marah di dalam hatinya, menunjuk ke arahnya dan berteriak, Manajer Andre, itu dia, pukul aku sampai mati. Sarah segera bergegas mendekat dan mendukung Leona yang diusir. Mama. Bintang sapu, keluar, Leona menepis tangannya. Dia mengamati kerumunan, mencari Anton. Namun saat melihat Anton, ia seperti kura-kura yang mengecil, berdiri di samping dengan kepala menunduk, bahkan tidak berani kentut. Berpikir bahwa dia mempunyai suami yang tidak berguna, dia menangis sedih. Andre, manajer Mei Sisuan, datang dan melirik ke arah Julian. Melihat bahwa dia adalah menantu keluarga Hansel yang telah membuat banyak keributan di Jiangzhou baru-baru ini, dia segera pukul dia. Siapa berani? Saat ini, sebuah suara datang dari restoran lezat. Pada saat suara itu datang, terdengar suara sepatu kulit besar yang menyentuh tanah. Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Seorang pria parubaya berjubah perang berjalan mendekat, diikuti oleh 4 pria bersenjata. Dan di pundak jersey pria parubaya itu, ada 5 bintang yang bersinar. 5 bintang bersinar, sangat mempesona. Begitu Andre melihat orang itu, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, kakinya melunak, dan dia berlutut di tanah. Beberapa petugas keamanan begitu ketakutan hingga mereka lumpuh dan berlutut di tanah. Ini adalah pukulan besar. Belum lagi Andre, bahkan bos restoran lezat pun harus berlutut dengan patuh saat melihatnya. Baru-baru ini, 5 wilayah militer besar telah direorganisasi dan markas mereka berada di tengah sungai. Pria di depanku adalah panglima baru yang dipindahkan ke sini dan sekarang menjabat sebagai kepala dari 5 pasukan yang direorganisasi dan diintegrasikan, King Kotake Wilayah Barat. Bab 23, saya memesan kamar pribadi dari berlian. King Kotake Wilayah Barat, Panglima Angkatan Darat Wilayah Barat, adalah orang yang lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang, ia adalah sosok yang berdiri di puncak kekuasaan. Dia datang dengan berjalan kaki dan memiliki aura yang kuat. Di luar restoran lezat itu, semua orang menahan napas. Ini adalah King Kotake, panglima baru dari 5 pasukan. Mereka hanya melihatnya di TV sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya secara langsung, mereka semua dikejutkan oleh aura King Kotake, dan mereka bahkan tidak berani bergerak. Andre dan beberapa penjaga keamanan berlutut di tanah, gemetar. Leona duduk di tanah dan menangis. Ketika dia melihat King Kotake mendekat, dia berhenti menangis dan bahkan tidak berani mengungkapkan amarahnya. Dia membaca berita dan tahu bahwa ini adalah sosok yang lebih menakutkan daripada John. Beatrice juga ketakutan dan bahkan tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Semua orang tampak ketakutan, hanya Julian yang terlihat tenang. Dia pernah bertemu King Kotake, ketika dia diangkat menjadi komandan. Naga. King Kotake mendekat, matanya tertuju pada Julian, kilatan keterkejutan melintas di ekspresinya, dan dia akan berbicara. Tetapi ketika dia melihat mata Julian, dia segera mengerti, melihat sekeliling, memandang Andre yang sedang berlutut di tanah, tubuhnya gemetar, dan bertanya dengan ringan, apa yang terjadi? Jenderal, Panglima tertinggi, tidak apa-apa. Ketika King Kotake melihat pemandangan ini, dia tahu apa yang sedang terjadi dan berteriak, di wilayah di bawah yurisdiksiku, semua masalah dilarang, jika tidak, kamu akan dihukum berat dan keluar. Ya. Andre tidak berani tinggal, tubuhnya seperti bola, berguling. Beberapa penjaga keamanan melakukan hal yang sama dan pergi. Saat ini, beberapa jeep lewat. King Kotake melirik Julian, tidak banyak bicara, masuk ke dalam jeep, dan pergi. Setelah dia pergi, semua orang di restoran lezat berani melampiaskan amarahnya. Apakah ini panglima baru dari 5 pasukan? Auranya sangat kuat. Begitu dia muncul, aku merasa seolah ada batu yang menekan dadaku. Aku hampir tidak bisa bernapas. King Kotake, panglima tertinggi wilayah barat, masih menjadi panglima tertinggi dari 5 pasukan. Ini adalah orang yang berdiri di piramida dunia, orang yang sangat hebat.
Pria yang mendominasi. Setelah mobil King Kotake menjauh, terjadi keributan di luar restoran lezat itu. Adapun Beatrice, bagaimana dia berani membuat masalah untuk Julian lagi? Untungnya, King Kotake tidak menyalahkannya, jika tidak seluruh keluarga Murray akan hancur dalam sekejap. Julian, Sarah, tunggu saja aku, masalah ini belum selesai. Dia meninggalkan kata-kata kasar, tidak peduli tentang makan, kakinya bengkok, dan pergi dengan sedih. Sarah juga bereaksi, melihat jeep di kejauhan, sedikit linglung, apakah ini King Kotake yang dilaporkan di berita? Dia lebih mendominasi daripada di TV. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa suaminya bahkan tidak sebanding dengan King Kotake? Kamu bajingan, kamu bahkan tidak berani kentut. Sayang sekali menikah denganmu. Di luar restoran lezat, makian keras Leona terdengar lagi. Anton menarik telinganya, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bu, ada begitu banyak orang, jangan menggertak ayah, Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kaulah kambing hitamnya, kamu bisa menyinggung perasaan orang kemanapun kamu pergi. Jika King Kotake tidak keluar begitu saja, keluarga Hansel akan hancur hari ini. Leona melambaikan tangannya dan hendak menamparnya. Julian mengulurkan tangannya dan menangkap tamparannya. Beraninya kamu memukulku, kamu pecundang? Leona segera menjadi marah dan mengangkat tangannya untuk memukul kepala Julian. Julian tidak melawan. Karena terlepas dari semua kesalahannya, Leona tetaplah ibu Sarah. Dia hanya tidak ingin Sarah dipukuli, itu saja. Bu, berhentilah berkelahi, Sarah memegang tangan Leona dan berdoa. Karamatsu kemudian menarik Della, dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya, Julian, aku hampir terbunuh olehmu kali ini. Untungnya kita beruntung, King Kotake kebetulan sedang makan di sini dan keluar setelah makan. Jika tidak, kakimu pasti akan patah, dan bahkan keluarga Hansel kita pun akan terlibat. Dia benar-benar orang jahat. Della memandang Sarah yang kain kasanya dilepas dari wajahnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sayang, itu saja, ada begitu banyak orang yang menonton. Jika ada yang harus kamu lakukan, kita akan membicarakannya saat kita kembali, kata Anton hati-hati. Tapi Leona tidak terlalu peduli. Dia telah dipermalukan ketika dia berlutut di depan Beatrice sebelumnya, jadi dia tidak terlalu peduli lagi. Ketika Anton berbicara, dia mengutuk lagi, sekarang saya tahu bagaimana cara berbicara. Apa yang baru saja saya lakukan? Saya sangat takut sehingga saya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Anton, sungguh memalukan bagi saya untuk menikah kamu. Aku ingin menceraikanmu. Tanda seru petik 2. Banyak orang berkumpul di pintu masuk restoran lezat itu. Tetapi orang-orang ini sama sekali tidak memperhatikan pertengkaran keluarga mereka, melainkan mendiskusikan King Kotake. Dalam 5 hari, itu akan menjadi upacara suksesi King Kotake. Ya, kudengar itu di wilayah militer Jiangzhou. Kali ini, upacara suksesi King Kotake juga membuka beberapa kursi penonton untuk umum. Konon hanya orang berpengaruh dengan reputasi baik di Jiangzhou yang bisa diundang. Ya, saya juga mendengar bahwa hanya orang yang benar-benar kaya dan berkuasa yang memenuhi syarat untuk menyaksikan upacara suksesi King Kotake. Mereka yang bisa pergi semuanya adalah selebritas sejati di sungai. Sekelompok orang berkumpul untuk mendiskusikan King Kotake. Julian, sebaliknya, sedang duduk di kursi di luar restoran lezat, merokok dengan tenang. Leona telah mempermalukan dirinya sendiri demi keluarganya, dan bahkan berlutut di depan Beatrice. Setelah melampiaskan amarahnya pada keluarganya, amarahnya juga mereda. Hei, Leona, ini kamu. Apakah kamu datang ke restoran enak untuk makan juga? Saat keluarga Anton sedang mengantri untuk makan, sebuah suara terdengar. Leona mendongak dan melihat seorang wanita cantik terawat berjalan ke lengannya bersama seorang pria berpakaian seperti pria sukses dengan jas dan dasi, diikuti oleh seorang pria dan wanita muda. Yelena Petrova? Leona berdiri, memandang wanita terawat yang tampak seperti berusia 20-an, dan bertanya dengan wajah terkejut, apakah Anda Yelena Petrova yang duduk di kursi belakang saya? Benar kan, Leona, itu benar-benar kamu. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kenapa kamu terus mengembara ke belakang? Bagaimanapun juga, kamu adalah gadis cantik di sekolah pada awalnya. Kenapa kamu tidak menikah dengan seorang keluarga kaya? Kenapa harus antri untuk makan di restoran yang enak? Yelena memandang Leona, memegang tangan pria itu, dan berkata dengan alis terangkat, ini suamiku, ketua perusahaan Jiyun, dengan aset puluhan juta. Ngomong-ngomong, di mana suamimu? Di mana dia bekerja? Bagaimana mungkin Leona tidak tahu bahwa Yelena sedang pamer? Dia menarik Anton ke samping dan mengangkat kepalanya, suamiku Anton, dari keluarga Hansel, memiliki 10% saham keluarga Yonggel. Berbagai properti keluarga Hansel bernilai total lebih dari 1 miliar, dan suamiku adalah juga bernilai ratusan juta.
Anton mendapat 10% saham keluarga, dan Liona bisa merasa bangga dan bangga. Dia bahkan memicingkan mata ke arah Yelena, wajahnya menjadi semakin bangga. Yelena tampak terkejut, "Oh, saya tidak melihatnya. Hanya saja, pemegang saham Yonggel di keluarga Hansel. Mengapa Anda mengantri untuk makan? Apakah Anda bukan anggota?" "Oh, saya tahu, Anda membual." Pria yang dipegangnya berkata, "Lena, saya sibuk. Ada banyak hal di perusahaan. Ayo cepat makan malam. Setelah makan malam, saya harus pergi ke perusahaan untuk menangani semuanya." Yelena melihat ekspresi Liona yang tidak wajar dan segera tahu bahwa dia sedang membual. Saat itu, Liona adalah gadis cantik di sekolah. Dia tidak jelek, tapi di mana Liona berada, dia adalah daun hijau. Sekarang dia mempunyai kesempatan untuk merasa bangga, bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia menarik seorang wanita cantik di belakangnya, "Ini putriku. Dia menikah dengan keluarga kaya. Apakah kamu tahu keluarga yang tahu? Putriku menikah dengan keluarga yang..." Pemuda di sebelah gadis itu mengangkat kepalanya dan menggandeng gadis itu dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Aset keluarga yang saya tidak terlalu besar, hanya puluhan miliar. Kami hanya berada di peringkat ketiga di antara 4 keluarga kaya di sungai." Mendengar ini, Liona tercengang dan tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan dalam sekejap. Dia menatap tajam ke arah Sarah. Itu semua karena dia tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan teman-teman sekelasnya. Sarah menunduk, tidak berani melihat ke arah kerumunan. "Liona, ini putrimu." "Oh, bukankah ini Sarah?" Sarah diberitakan di berita beberapa waktu lalu. "Ngomong-ngomong, ku dengar putrimu Sarah menikah dengan seorang pecundang. Dia memasak di rumah sepanjang hari dan naik sepeda listrik kecil itu pergi menjemput Sarah dari tempat kerja. Mengapa dia cacat sekarang?" Setelah akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang Liona, Yelena tentu saja tidak melewatkannya. Dia terus meremehkan Sarah dan Julian, dan memuji putri dan menantunya. Karena dibenci, Karamatsu dan Della tidak mengucapkan sepatah kata pun. Siapa yang membuat keluarga mereka lebih rendah dari orang lain? Liona juga kaget dan malu. Bahkan jika Anton mendapat 10% saham Yonggel, dia tetap tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia menatap tajam ke arah Julian, yang sedang duduk dan merokok dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia membenci Julian di dalam hatinya. Bocah malang inilah yang membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Julian tampak tak berdaya melihat pemandangan ini. Sebagai suami Sarah, dia tidak ingin Sarah dipermalukan, dan dia tidak ingin orang tua Sarah tidak bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di depan orang luar. Dia segera memanggil Kevin, pesan kamar pribadi berlian di restoran lezat atas nama Sarah. Setelah menelepon, dia berdiri, mendekati Liona, dan berkata, "Bu, bukankah kita memesan kamar pribadi berlian? Ayo makan dulu." Mendengar ini, Yelena tertawa terbahak-bahak, "Haha, kamar pribadi berlian," aku tertawa terbahak-bahak. Bahkan suaminya pun tampak meremehkan, "Nak, tahukah kamu apa itu kamar pribadi berlian? Bukannya kamu berpura-pura menjadi keren?" Menantu Yelena, Hailey yang mengangkat kepalanya dan memandang Julian dengan jijik, "Saya adalah anggota keluarga Yang, dan saya hanya anggota perak. Saya hanya dapat memesan kamar pribadi berwarna perak dan kamar pribadi berlian. Kamu benar-benar membual tentang hal itu." Seluruh Jiangzhou, jumlah orang yang dapat memesan kamar pribadi berlian dapat dihitung dengan satu tangan. Bab 24, Pembalikan. Ada puluhan orang menunggu di luar restoran lezat itu. Orang-orang ini semua mengantri untuk makan. Mereka semua mendiskusikan King Kotake sebelumnya. Sekarang ketika mereka mendengar kata-kata Julian, orang-orang yang mengantri di pintu tertawa. Kamar pribadi berlian, menantu dari keluarga Hansel benar-benar tahu cara pamer. Dia adalah pecundang yang bahkan tidak mampu membeli mobil. Beberapa waktu lalu, dia mengendarai keledai listrik kecil ke Yonggel untuk menjemput Sarah pulang kerja setiap hari. Dia adalah pecundang yang bahkan tidak mampu membeli mobil dan memesan kamar pribadi berlian. Saya pernah mendengar bahwa Anda tidak dapat memesan kamar pribadi berlian di restoran lezat jika Anda punya uang. Pemilik Mei Sisuan berasal dari keluarga besar di Kyoto. Dia adalah keluarga yang sangat kaya. Dia adalah satu-satunya orang di seluruh Jiangzhou yang bisa memesan kamar pribadi berlian, hanya ada segelintir dari mereka. Bahkan 4 keluarga besar tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Diamond Private Room. Perkataan Julian menjadi bahan tertawaan. Kata-kata menjijikkan ini sekali lagi membuat marah Liona, dan dia segera mengutuk, "Sialan Julian, bukankah menurutmu itu cukup memalukan?" "Julian, tolong ucapkan beberapa patah kata." Sarah juga menarik Julian. Dia berasal dari Jiangzhou dan tahu asal-muasal restoran lezat dan apa arti kamar pribadi berlian di restoran lezat. "Hailey, di mana kartu keanggotaan perakmu? Keluarkan dan tunjukkan kepada orang-orang malang ini." "Seperti apa kartu keanggotaan perak restoran lezat?" Yelena mengangkat kepalanya dan mengatakan ini dengan ekspresi bangga dan jijik. Dia melirik Liona, yang wajahnya pucat.
Melihat rasa malu Leona, dia merasa bahagia, seolah dia baru saja makan madu. Hailey mengeluarkan kartu putih bersih, kartu itu sangat halus dan ada tulisan VIP perak di atasnya. Wah, ini kartu keanggotaan Silver. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Seperti yang diharapkan dari keluarga Yang, saya dengar jika ingin mengupgrade ke kartu keanggotaan Silver, Anda perlu mengeluarkan uang 1 juta, sedangkan untuk kartu keanggotaan emas, Anda perlu mengeluarkan lebih dari 10 juta, dan kartu keanggotaan berlian tidak akan dikeluarkan tidak peduli berapa banyak yang Anda belanjakan. Hanya jika pemilik restoran lezat menyukainya, dia akan membagikannya secara langsung. Tuan muda yang tampan dan menawan. Dia muda dan kaya. Siapapun yang menikah dengannya akan benar-benar mengumpulkan perbuatan baik di kehidupan sebelumnya. Mendengar pujian dari orang yang lewat, bibir Yelena melengkung bangga. Dan Leona bahkan lebih tidak puas lagi. Awalnya, masalah ini hampir selesai, tetapi kata-kata Julian membuatnya malu lagi. Kasihan, suamiku, ayo pergi. Yelena memegang lengan suaminya dan memasuki restoran lezat di bawah tatapan iri banyak orang. Ketika dia pergi, dia tidak lupa memarahi Leona dan keluarga Hansel, kembalikan 10% saham Yongle. Siapa di seluruh sungai yang tidak tahu bahwa Anton adalah sampah? Suami sampah, melahirkan seorang yang jelek putriku, dan menemukan menantu laki-laki yang tidak berguna, haha, aku tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar kata-kata menjijikkan ini, semua orang di keluarga Hansel menjadi pucat. Terutama Leona yang menyelamatkan mukanya, yang ekspresi kertakan giginya membuat Sarah mundur dan bersembunyi di belakang Julian. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang cepat. Pada saat ini, seorang pria jangkung dan tampan yang mengenakan kemeja putih keluar dengan cepat, dia tampak berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Wow, Chloe Martin, pemilik restoran lezat itu. Ini adalah orang yang benar-benar rendah hati dengan energi yang besar. Saya mendengar bahwa Chloe berasal dari keluarga kuno di Kyoto. Dia membuka restoran lezat di Jiangzhou, tapi dia belum pernah terlihat. Dunia luar hanya tahu sedikit tentang dia. Melihat Chloe yang tampan buru-buru keluar, banyak gadis yang memasang ekspresi nimfomaniak di wajah mereka. Ini adalah keluarga kaya sejati. Ini jauh dari 4 keluarga besar di Jiangzhou. Ketika Chloe menerima panggilan tersebut, dia tidak berani mengabaikan apapun. Dia melihat putri Yelena, Cheryl Petrova. Dia mengira ini adalah Sarah, dan segera membungkuk dengan hormat di wajahnya. Maaf, saya lalai dan mengabaikan beberapa orang. Kamar pribadi berlian sudah siap. Silakan masuk. Ini. Adegan ini mengejutkan semua orang di luar rumah lezat. Keluarga Yang masih sangat energi. Bahkan pemilik restoran lezat keluar untuk menyambut kami secara pribadi. Ya, keluarga Petrova benar-benar beruntung. Mereka melahirkan seorang putri yang baik dan menikah dengan keluarga kaya Yang. Tampaknya keluarga Yang memiliki hubungan yang tidak biasa dengan bos restoran lezat. Mendengar perbincangan di sekitar mereka, keluarga Yelena pun tercengang. Hailey juga bingung. Apa yang terjadi? Dia hanya memesan kamar pribadi berwarna perak. Dia belum pernah bertemu dengan pemilik restoran lezat. Bagaimana pemilik restoran lezat bisa datang menjemputnya secara langsung? Namun, ketika dia melihat bos terkenal restoran lezat datang menjemputnya secara langsung, ekspresi bangga di wajahnya menjadi semakin intens. Dia mengangkat kepalanya, memeluk Yelena, dan menikmati tatapan iri semua orang. Yelena bahkan lebih bangga lagi, dia bahkan berbalik untuk melihat Leona dan mendengus dengan arogan. Leona sangat marah sehingga dia menyalahkan semua ini pada Julian. Dia sangat pecundang dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Kamu pecundang, lihat seberapa baik yang aku lakukan. Pemilik restoran lezat bahkan datang untuk menyambutku secara pribadi. Leona memberitahu Julian, dan Julian sedikit mengernyit. Dia menelepon Kevin, dan dia lega karena Kevin akan melakukan pekerjaannya. Tapi kenapa ini terjadi sekarang? Dia memandang Chloe, yang berdiri di depan pintu, membungkuk, dan segera mengerti. Chloe pasti salah mengenali orang itu. Keluarga Yelena kebetulan masuk, dan dia mengira Cheryl adalah Sarah. Dia berteriak sekuat tenaga, Sarah, kami tidak ingin makan makanan ini. Ayo kembali. Karena itu, dia menarik Sarah pergi. Chloe di depan pintu kaget saat mendengar nama itu. Dia mendongak dan melihat Julian dan Sarah berbalik. Dia segera bergidik dan menamparkan dirinya sendiri. Dia sangat cemas sehingga dia mengenali orang yang salah. Jadi dia segera menyusulnya dan muncul di depan Sarah. Dengan ekspresi hormat di wajahnya, dia bertanya, ya, apakah ini Nona Sarah? Ah. Sarah tertegun dan mengangguk dengan bingung, ya. Nona Sarah, kamar pribadi berlian sudah dipesan. Plotnya terbalik begitu cepat sehingga semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Leona, Anton, Karamatsu, dan Della semuanya tercengang. Mereka belum pernah bertemu dengan pemilik restoran lezat tersebut, tetapi mereka telah mendengar bahwa dia bukan dari Jiangzhou, tetapi dari Kyoto, dan dia adalah orang yang sangat sukses. Martin, Bos Martin, katamu, memesan kamar pribadi berlian dan mengundang keluarga kita Sarah datang untuk makan malam? Leona bertanya dengan rasa tidak yakin di wajahnya. Bibi, apakah kamu Ibu Sarah? Ayo, silakan masuk, pelayan, apa yang kamu lakukan untuk makanan? Mengapa kamu tidak datang dan menyapa kami? Saat Chloe berteriak, puluhan pelayan keluar dan berdiri dalam dua baris, tubuh mereka membungkuk. Selamat datang, tamu terhormat. Suaranya rapi dan nyaring. Keamanan, usir orang-orang ini keluar. Chloe memandang keluarga Yelena yang masih berdiri di depan pintu dengan wajah bingung, dan segera memberi perintah. Karena orang-orang inilah dia mengakui kesalahannya. Meskipun dia belum pernah melihat naga hitam, ini adalah perintah naga hitam untuk memesan kamar pribadi untuk Sarah. Dia tidak berani mengabaikannya. Jika dia menyinggung Sarah, semuanya akan berakhir. Jadi, sekelompok penjaga keamanan datang dan mulai mengusir orang-orang. Di bawah pengawasan banyak orang, Yelena dan keluarganya diusir. Melihat adegan ini, Leona tersenyum. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia merasa sangat cantik saat melihat Yelena mengempis. Melihat Yelena dan orang lain yang diusir, mereka membungkuk sambil tertawa dan menunjuk ke arah Yelena. Haha, kamu menertawakanku begitu keras. Aku bahkan memiliki kamar pribadi berlian. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Bab 25, Pria Beruntung. Plotnya terbalik terlalu cepat, Yelena, Hailey dan lainnya, yang baru saja sombong, diusir dalam sekejap. Yelena tidak menyerah dan menarik Hailey dan berkata, menantu laki-laki, bukankah kamu anggota keluarga yang? Apakah kamu tidak memiliki kartu anggota? Segera keluarkan kartu anggota. Hailey mengertakkan gigi, berjalan mendekat, dan mengeluarkan kartu keanggotaan peraknya. Bos tua, saya adalah anggota perak restoran lezat, dan saya telah menghabiskan jutaan selama bertahun-tahun. Usir dia. Chloe mengundang Sarah, tetapi ketika Hailey datang, dia langsung marah dan berteriak keras. Beberapa penjaga keamanan datang dengan ganas dan meninju serta menendang Hailey. Jatuhkan dia ke tanah dan buatlah teriakan minta ampun yang menyakitkan, jangan pukul aku. Haha. Leona kehilangan seluruh amarahnya saat melihat adegan ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya tinggi-tinggi, belum lagi betapa bangganya dia. Ternyata orang-orang ini hanya pamer. Keluarga Hansel sungguh luar biasa. Benarkah? Sarah dari keluarga Hansel memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Henry. Sekarang mereka telah memesan kamar pribadi berlian di restoran lezat, dan bos secara pribadi datang untuk menyambut mereka. Terjadi diskusi lagi dari seluruh penjuru. Tapi Sarah masih bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nona Sarah, Bibi dan Paman, silakan masuk. Chloe menyampaikan undangan itu lagi. Selamat datang para tamu terhormat. Dua baris pelayan yang berdiri di depan hotel berbicara lagi, lalu berlutut di tanah. Ini semua wanita cantik yang memakai congsam, masing-masing cantik dan cantik, tapi sekarang mereka semua berlutut, yang membuat orang-orang di depan pintu tercengang. Inikah yang didapat anggota Diamond? Ini bagus. Begitu banyak wanita cantik yang berlutut. Itu membuatku merasa tidak enak. Segala macam tatapan iri dan cemburu datang. Leona akhirnya merasa bangga. Karamatsu juga menegakkan punggungnya. Della memeluk lengan Karamatsu, mulut kecilnya terangkat. Saat ini, mereka merasa terlalu hebat dan sombong. Sarah, sebaliknya, tampak bingung. Dia sama sekali tidak mengenal Chloe. Nona Sarah, tolong. Selamat datang, tamu terhormat. Pelayan yang berlutut di tanah berbicara lagi, suaranya rapi dan nyaring. Sarah, ayo pergi. Julian memandang Sarah yang bingung. Saat itulah Sarah bereaksi dan merespons. Di bawah kepemimpinan Chloe, keluarga tersebut memasuki restoran lezat dan naik lift khusus ke lantai 5. Lantai 5 didekorasi dengan megah, seperti istana, di sepanjang jalan, tanahnya dipenuhi wanita cantik dan seksi yang berlutut. Karamatsu tercengang. Dia belum pernah melihat pemandangan sebesar ini sepanjang hidupnya. Anton juga tercengang. Leona juga menyadari dari harga dirinya bahwa saat ini, mulutnya terbuka lebar. Para tamu yang terhormat, silakan masuk ke kamar pribadi. Chloe langsung membuka pintu kamar pribadi. Kamar pribadi ini berukuran beberapa ratus meter persegi, dengan beberapa meja bundar besar, area tempat duduk, dan lantai dansa. Kamar pribadi ini didekorasi dengan megah, seperti istana. Begitu mereka memasuki kamar pribadi, keluarga Hansel tercengang. Tamu yang terhormat, mohon bersabar, saya tidak akan mengganggu Anda.
Chloe tidak tinggal lama, membawa mereka ke kamar pribadi, lalu berbalik dan pergi. Butuh waktu lama bagi keluarga Hansel yang terkejut untuk bereaksi. Song, cubit aku, apa aku sedang bermimpi? Kamar pribadi berlian di restoran lezat. Dikabarkan bahwa makan di kamar pribadi berlian berharga setidaknya 1 juta. Della bersemangat dan tidak koheren. Sayang, apa yang terjadi? Anton bereaksi dan bertanya. Ah, aku tidak tahu. Leona juga bingung, dia belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Julian, apakah itu kamu? Sarah memandang Julian yang memegang tangannya. Julian menyentuh hidungnya, bagaimana saya bisa melakukan ini? Bukankah Anda yang memesan ini? Pemilik hotel mengundang Anda. Tapi, aku tidak mengenalnya. Julian tersenyum dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Siapapun dia, makan dulu, tunggu aku akan mengambil beberapa foto dulu dan mempostingnya di WeChat untuk dipamerkan. Karamatsu bereaksi, mengeluarkan ponselnya, dan mengambil foto di sini dan foto di sana. Makanan lezat disajikan dengan sangat cepat. Tak lama kemudian seorang pelayan seksi dan cantik datang membawakan piring. Hidangan ini penuh dengan rasa dan cita rasa, membuatnya sangat menggugah selera pada pandangan pertama. Beberapa meja bundar di ruang pribadi semuanya dipenuhi dengan makanan lezat. Setelah hidangan disajikan, beberapa wanita cantik muncul di panggung kecil di depan ruang pribadi dan mulai menari. Orang-orang ini begitu cantik sehingga mata Anton dan Kara Song membelalak saat melihatnya. Setelah selesai makan, keluarga Hansel menjadi linglung. Ada begitu banyak hidangan di ruang pribadi berlian sehingga mereka tidak bisa menghabiskan semuanya dan hanya makan kurang dari 1/10-nya. Sudah berakhir. Setelah makan, Leona segera bereaksi dan menamparkan keningnya, di sini, ku dengar makan di kamar pribadi berlian yang lezat bisa berharga 1 juta. 1 juta tidak cukup. Julian menunjuk ke sebotol anggur merah dari Karamatsu dan berkata, anggur ini saja ada 380.000 botol. Coba saya lihat berapa total botol yang saya minum. Pasti 3 atau 4 botol. Cuma uang minumnya, jadi 1 juta. Ah, mendengar ini, Karamatsu gemetar ketakutan dan buru-buru berdiri. Tidak, aku tidak mengendarainya. Setelah Chloe meninggalkan kamar pribadi, dia segera pergi untuk menyelidiki dan menanyakan tentang Heilong. Dia juga secara khusus menanyakan anggota inti keluarga dan meminta beberapa foto Heilong ketika dia diangkat menjadi komandan. Meski penunjukan Julian sebagai panglima tertinggi dirahasiakan, keluarga Martin juga merupakan keluarga kelas 1 di Kyoto, jadi mereka masih bisa mendapatkan beberapa foto. Ketika dia melihat Julian, dia sangat ketakutan hingga hampir jatuh di kantor. Ya Tuhan, naga hitam sebenarnya adalah suami Sarah. Dia tidak berani mengabaikan apapun dan segera pergi ke kamar pribadi berlian. Tok tok tok. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan kemudian Chloe datang dengan senyum cerah di wajahnya. Sarah, Paman, Bibi, semuanya, apakah kamu puas dengan makananmu? Keluarga Hansel saling memandang. Pamer di luar memang nyaman dan menyenangkan. Tapi sekarang saatnya membayar tagihan, dari mana mereka punya uang untuk membelinya? Leona memang punya sejumlah uang, tetapi jika dia diminta untuk mengeluarkannya, bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Ini adalah uang pribadi. Sarah, apakah kamu sudah selesai makan? Chloe membungkuk. Ah, Sarah sedikit bingung dan mengangguk secara naluriah, makan. Chloe mengeluarkan kartu bertatakan berlian dan menawarkannya dengan kedua tangannya. Sarah, ini kartu keanggotaan berlian toko kami. Terimalah. Tidak. Sarah segera berdiri dan melambaikan tangannya sedikit. Beraninya dia memintanya. Meskipun kartu berlian restoran lezat adalah simbol status, makan di sini terlalu mahal. Sekalipun keluarga mereka makan sekali saja, itu akan menguras kantong. Bahkan dengan kartu tersebut, mereka tidak mampu membelinya. Chloe membungkuk dan berkata, Sarah, menurutku kamu memiliki sedikit kesalahpahaman. Ini bukan kartu berlian biasa. Ini adalah kartu teratas di antara kartu berlian. Dengan kartu ini, kamu bisa mendapatkan diskon untuk semua pembelian, dan Anda bisa mendapatkan 3 kartu gratis setiap bulan. Kesempatan untuk makan, 3 kesempatan, semuanya gratis. Ah, Sarah membuka mulutnya karena terkejut. Keluarga Hansel juga tercengang. Diskon 10% di seluruh situs dan 3 pesanan gratis per bulan? Apakah ada hal yang baik di dunia ini? Sarah bereaksi dan mau tidak mau bertanya, Bos tua, saya tidak mengenal Anda, mengapa Anda memberi saya kartu keanggotaan berlian? Chloe melirik Julian yang berdiri di samping. Melihat tatapan Julian, dia gemetar ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, hari ini adalah ulang tahun kelima pembukaan toko kami. Kami telah meluncurkan lotere. Anda kebetulan ditarik. Terima kartu ini. Makanan ini gratis di masa depan. Datanglah ke restoran yang lezat. Perayaan ulang tahun, lotere? Sarah tampak terkejut.
Setelah Liona mengetahui apa yang terjadi, dia sangat gembira hingga dia hampir menangis. Dia berjalan cepat dan mengambil kartu berlian dari tangan Chloe. Bos tua, aku menerimanya untuk Sarah. Chloe melihat Liona menerima kartu itu, tetapi ketika dia melihat wajah Julian, dia tiba-tiba gemetar dan berkata dengan dingin, hanya Sarah yang dapat memiliki kartu berlian restoran lezat. Kami hanya mengenali Sarah dan bukan orang luar. Liona sangat ketakutan sehingga dia segera menyerahkan kartu itu kepada Sarah. Julian. Sarah memandang Julian. Julian tersenyum dan berkata, sayang, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu. Kamu merayakan hari jadi itu dan menjadi orang yang beruntung. Selamat, terima saja. Setelah Julian mengatakan ini, Sarah menerima kartu berlian itu. Bersambung.